guys, ini saya ada di akun Facebooknya Aku Laku Filipin gitu ya. Apa sih ini page ya gitu, page Facebook page gitu ya, Facebook page di Aku Laku gitu kan. Nah, bisa kita lihat sini di komentarnya gitu ya. Nih, kita lihat ya komentarnya nih. Wow, ya kayak orang marah-marah ini ya. I will never ever try Aku Laku anymore. Never. Pure service, pure strategi. Artinya apa ini? Aku tidak akan pernah mencoba Aku Laku lagi. Tidak pernah. Pelayanan yang miskin, strategi miskin gitu kan. Kenapa ya? Karena ditagihnya gitu kan, apa kasar gitu kan, seperti di Indonesia gitu kan. Saya juga kurang tahu ini kenapa ini. Lalu ada lagi dari Jasper Trinidad, nama Filipina gitu ya, Jasper Trinidad, Ginabebstan gitu. This is harassment. I'm paying the dues with the interest. Apa artinya? Ini adalah pelecehan. Saya membayar biayanya dengan bunga. Your contact number is not working, ya kan, telepon yang aja nggak itu, yang nggak aktif gitu ya. Bagaimana menjadi member gitu ya, bagaimana cara menjadi nasabah gitu, pemohon gitu, pengen ngutang guys, orang Filipina juga ya. Kayaknya Filipina itu lebih miskin daripada Indonesia ya guys ya. Filipina itu ya, saya pernah lihat salah satu video YouTuber yang membahas tentang makanan Filipina, itu ada namanya pagpag. Coba saya lihat dulu ya, pagpag gitu kan. Oh iya, Filipina guys, pagpag adalah istilah Tagalog untuk makanan yang diambil dari tempat sampah, biasanya sisa makanan restoran atau supermarket gitu. Ini adanya di Filipina, pagpag itu ya. Nah ya, 5 fakta pagpag makanan daur ulang dari Filipina gitu. Kayaknya sih ya, kayaknya ya, pinjol ini memang menyasar ke negara-negara yang rakyatnya ini minim literasi keuangan kayaknya gitu ya. Jadi kan biar enak gitu loh. Misalkan di Filipina gitu kan, wah enak nih, bisa ditekan nih, ya kan, gampang nih, kita tiru aja di Indonesia ya kan. Karena di Indonesia ditekan sama WA, sama ketikan aja udah sampai kalang kabut gitu kan. Di Filipina juga apalagi gitu kan, karena Filipina lebih miskin daripada Indonesia. Ayo kita ke Filipina gitu kan. Misalkan gitu ya. Nah, maka dari itu guys ya, marilah kita bersama-sama gitu. Kalau ada jungle-nya gitu, marilah kita bersama-sama melawan pinjaman online di Indonesia. Wah, kita kan bareng-bareng gitu kan, seperti TNI gitu kan. Wah, sambil jogging gitu kan bareng-bareng gitu. Wah, itu guys ya, kita nggak boleh takut hanya dengan ketikan ya. Jangan pernah takut dengan ketikan postingan DC gitu guys ya. Itu yang bikin pinjol itu subur gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa pinjol-pinjol itu memang ada peran asingnya juga guys, peran asing gitu ya. Nah, saya contohkan, misalkan kita ke page-nya EasyCash. Coba EasyCash ini ya. Nah, ya, ini jarang ada yang tahu nih guys, begini nih guys ya. Nah, lalu kita lihat di tentang ini, terus transparansi halaman ya. Nah, lihat iya ini ya. Nah, tuh guys ya. Jadi ini EasyCash ya, EasyCash. Ini ya, saya EasyCash. Dibuat page-nya EasyCash itu pada tanggal 2017 ya guys ya. Lalu orang yang mengelola halaman ini itu ada di Cina guys. Di Cina 9 orang, Indonesia 9 orang, dan tidak tersedia 4 orang gitu. Nah, berarti EasyCash itu ya ada peran asingnya juga, ada di Cina juga gitu kan. Mungkin investor-investornya juga di situ gitu ya. Atau perusahaan-perusahaannya juga di situ gitu guys. Nah, maka dari itu maksud saya di sini adalah jangan sampai ada yang bunuh diri karena pinjaman online. Ya, jangan sampai ada yang mengakhiri hidupnya lagi hanya karena ditagih ini itu. Ya guys ya, kenapa? Ya kita lihat sendiri guys, ini itu asing guys ya. Jangan sampai anak bangsa jadi korban. Ya, orang Indonesia ya kan, itu harus menjadi top leader, bukan MLM ya, top leader MLM gitu kan, bukan guys, tapi harusnya kita lah yang memimpin, mulai dari keuangan, fintechnya seperti ini gitu kan. KUR itu kan udah bagus, KUR itu produk asli dari Indonesia guys ya, kredit usaha rakyat itu guys. Ya kan, itu sudah bagus, harusnya anak bangsa ini berinovasi di KUR gitu kan. Nah, KUR-nya KUR online, KUR pinjol gitu kan, aman, bunganya rendah gitu kan, semua bisa di ACC, keuntungannya banyak buat finance-nya, keuntungannya juga, bunganya juga rendah buat nasabahnya gitu kan guys ya. Gitu guys ya, jangan sampai mau kena asing lah gitu. Karena selanjutnya ya, kita searching di rupiah cepat ya guys ya. Nah, rupiah cepat ini coba kita lihat rupiah cepat. Tadi di Cina ya, EasyCash ya, sekarang rupiah cepat.
Wah, nggak kelihatan nih kayaknya. Nah, ini juga sama guys, rupiah cepat itu yang mengelola ada di Cina 6 orang atau 6 perangkat. Tapi mereka ini lagi nggak menjalani iklan guys, ya lagi nggak ada iklannya ini. Ya, kenapa nih rupiah cepat nggak mengiklanin? Apakah budgetnya sudah tidak ada atau gimana gitu ya? Ya, nanti kita tunggu kabarnya ya, kabar resminya gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya setelah rupiah cepat ada kami ya guys ya, ada kami gitu kan, ada kami nih ya. Kita lihat lagi di tentang ini ada kami dari mana ya kira-kira ya. Lalu transparansi halaman, terus kita lihat semuanya di sini. Nah, wah guys, ada yang sampai Bangladesh guys ya. Ini ada kami di Indonesia 16 orang, di Cina 7 orang, dan di Bangladesh 1 orang. Gitu ya. Oh masih banyak guys ternyata. Kamboja 1, Kamboja guys. Ya, Hong Kong, India, United States, Vietnam. Waduh, ya. Apakah ada kami itu buka bisnis di Kamboja, di Hong Kong, India, United States, gitu kan? Apa admin-adminnya kah, gitu kan? Ya gitulah. Nah, sedang menjalankan iklan guys. Coba kita lihat sebentar dulu ya iklannya ini ya. Iklan ada kami. Oh, ya. Cicilan fleksibel dan nominal cicilan tiap bulan sama gitu. Wow, sampai 80 juta, bunga dari 0,03% gitu. Ya biasalah ya kan. Iklan-iklannya banyak nih guys, iklannya ada kami ya. Daripada rupiah cepat mah, rupiah cepat tadi tidak menjalankan iklan guys. Ya. Gitu. Oke. Nah, coba kita ke ada pundi. Ini ada kami paling banyak ya asingnya gitu ya. Nah, kita ada pundi. Nah, ini ada pundi official. Coba kita lihat ada pundi. Nah, kalau ada pundi ini ada di Indonesia, Cina, Malaysia, Vietnam, ya. Cina ada terus ya guys ya, dari tadi ya Cina ya. Gitu ya, oke. Nih ada yang komen, kenapa pengajuan pinjaman saya ditolak? Ya. Itulah guys ya, jangan pernah rawat-rawat ya. Bahaya itu kalau rawat-rawat pinjol Anda itu. Ya, apalagi sampai Anda merasa bahwa ini adalah tabungan saya, bisa saya ambil kapanpun gitu ya. Itu bahaya guys. Permainan bahaya yang mungkin hanya bisa dimainkan oleh para pro saja guys. Kalau seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke Kredivo ya. Kredivo ini coba kita lihat. Nah, Kredivo ini hanya ada di Indonesia saja guys. Cinanya tidak ada ya. Jadi lokasi negara atau wilayah utama untuk orang yang mengelola halaman ini. Jadi yang mengelola hanya di Indonesia saja. Oh ya, apa Kredivo ini sudah dibeli ya sama bank swasta di Indonesia ya gitu ya. Jadi cuma di Indonesia gitu. Nah, kesimpulan dari video kali ini adalah guys, stay strong, kita bersama-sama, jangan pernah lagi yang namanya takut dengan pinjaman online. Oke, karena bisa jadi pinjol ini sudah mau bangkrut di Indonesia, mereka melebarkan sayap ke Filipina, ke Vietnam, ke lain-lain. Ya kan? Kebetulan di sini juga ada berita ya, kata OJK, kredit macet fintech lending mencapai Rp 2,2 triliun guys nih ya, 2,2 triliun. Nah, mungkin saja para pelaku fintech ini sudah melihat tidak ada harapan lagi berbisnis di Indonesia, maka dari itu mereka ke Filipina, ke Vietnam, ke lain-lain gitu ya. Jadi stay strong, mari kita bersama-sama melawan pinjaman online yang ada di Indonesia. Apalagi yang ilegal guys, waduh ya ilegal masih ada saja gitu kan. Kok bisa ilegal itu masih ada saja gitu kan. Bukankah itu sebuah penghinaan guys ya. Coba Anda merasa terhina guys. Kalau saya merasa terhina guys, pinjol ilegal itu masih ada. Kenapa? Karena menghina negara kita. Sepertinya itu negara kita itu mudah disusupi oleh penjahat-penjahat yang mempunyai produk ilegal guys. Ya, cudol, pinjol gitu kan. Ah, gampang Indonesia mah, tinggal bikin ilegal aja nanti juga banyak yang pakai gitu kan. Nggak ketat aturannya gitu kan. Kita sudah tahu cara mainnya gitu. Gitu guys ya. Itu kan penghinaan guys untuk negara Indonesia ini. Kalau galbay dipinjol ilegal, waduh sudah pasti itu ya. Wajib galbay pinjol ilegal, ya kan? Tapi ya ketika kita itu sudah wajib galbay dipinjol ilegal, pinjol ilegal ini masalahnya ganti guys ya. Masalahnya bukan galbay lagi, tapi masalahnya adalah penghinaan terhadap negara Indonesia. Ya kan? Kok bisa ya yang ilegal-ilegal masuk ke Indonesia,
berkeliaran seperti yang legal gitu. Apakah pinjol legalnya nggak rugi juga gitu kan? Seperti itu ya. Jadi kita stay strong, jangan pernah lagi takut dengan pinjaman online. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.